Shalom, selamat pagi. Salam sehat, kiranya saudara dalam keadaan baik dimanapun berada. Renungan kita pagi ini dari Yesaya 54 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Topik daripada renungan kita pagi ini adalah mengingat kasih Allah membantu kita mengasihi orang lain. Jika kita tidak merasa dikasihi oleh Tuhan, kita akan kesulitan untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Mencintai orang itu mudah ketika kita memahami dan mengingat cara Tuhan mencintai kita. Setiap hari kita perlu mengingat diri sendiri tentang apa yang Tuhan pikirkan tentang kita, bukan apa yang dunia pikirkan atau apa yang kita pikirkan tentang diri kita sendiri. Inilah 4 hal yang Tuhan pikirkan tentang kita untuk membantu kita mengingat mengapa dan bagaimana mengasihani orang lain. Yang pertama, kita benar-benar diterima. Kita mungkin telah menghabiskan sebagian besar hidup kita untuk mencoba mendapatkan penerimaan dari orang tua, dari teman sebaya, dari orang yang kita hormati, atau orang yang kita iri, dan bahkan orang asing. Tetapi kita perlu menyadari bahwa Tuhan telah menyelesaikan masalah penerimaan ini, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Itu dari Titus 3 ayat 7. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib membuat kita benar-benar dapat diterima oleh Allah, tidak peduli apa yang telah atau akan kita lakukan. Yang kedua, kita dicintai tanpa syarat. Tuhan tidak berkata, "Aku mengasihimu jika," atau "Aku mengasihimu karena." Dia berkata, "Aku mengasihimu." Titik. Kita tidak dapat membuat Tuhan berhenti mengasihi kita, karena cintanya tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, tetapi pada siapa Dia. Yesaya 54 ayat 10 mengatakan, "Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang." Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Yang ketiga, kita benar-benar dimaafkan. Karena Yesus mati di kayu salib dan memberikan hidupnya sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Kita benar-benar diampuni ketika kita menerima anugerah pengampunan Allah. Roma 8 ayat 1 mengatakan, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Tuhan tidak mengulangi dosa-dosa Anda. Dia melepaskan mereka." Yang keempat, kita sangat berharga. Nilai sesuatu diciptakan oleh 2 hal. Yang pertama, siapa pemiliknya dan berapa seseorang bersedia membayarnya. Kita adalah anak Allah dan kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Di 1 Korintus 7 ayat 23a. Yesus Kristus membayar kita dengan nyawanya. Itulah betapa berharganya kita. Ketika kita ingat bahwa kita diterima, dicintai, diampuni, dan dihargai bagi pencipta alam semesta, kita akan lebih siap untuk menunjukkan kasih kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati.